Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu di pelajaran PJOK kita. Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk menerima pelajaran PJOK kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menghadap Tuhan dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini yang kita akan bahas atau materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang bela diri. Disebut juga dengan pencak silat. Di sini yang kita akan belajar ada dua, yaitu tentang satu, memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri atau pencak silat. Yang kedua, mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri atau pencak silat. Pemahaman materi bela diri atau pencak silat. 1. Pengertian bela diri atau pencak silat. Yang kedua, gerak spesifik pencak silat. A. Kuda-kuda. B. Pola langkah. C. Teknik serang. D. Elahkan. Ketiga, variasi dan kombinasi gerak spesifik pencak silat. A. Variasi dan kombinasi kuda-kuda dengan pukulan. B. Variasi dan kombinasi kuda-kuda dengan tendangan. C. Variasi dan kombinasi tendangan dengan tangkisan. 4. Perlengkapan dan dalam pertandingan pencak silat. A. Perlengkapan gelanggang pencak silat. B. Perlengkapan pertandingan pencak silat. C. Senjata yang akan digunakan dalam pencak silat. Yang pertemuan yang ke-8, bela diri pencak silat. A. Pengertian bela diri atau pencak silat. Pencak silat merupakan olahraga bela diri asli Indonesia. Pencak silat dapat dimainkan secara perorangan, berpasangan, maupun beregu. Pencak silat adalah suatu cara bela diri yang menggunakan akal sepenuhnya. Di Indonesia, istilah pencak silat baru mulai digunakan setelah berdirinya organisasi pencak silat atau IPSI. B. Gerak spesifik pencak silat. Di antara geraknya ada dinamakan kuda-kuda adalah situasi yang dapat memperkukuh atau memperkuat pada posisi berdiri saat dimulainya penyerangan ataupun tangkisan dari serangan lawan. Selain kuda-kuda dalam bela diri pencak silat, terdapat teknik pola langkah, teknik serangan yang terdiri dari pukulan, tendangan, sapuan, teknik tangkisan, dan teknik elakan. 1. Teknik kuda-kuda. Kuda-kuda adalah sikap kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela serangan. Dalam sikap kuda-kuda, badan dalam keadaan seimbang, tetapi dapat bergerak dengan mudah. Sikap berdiri kuda-kuda terdiri dari kuda-kuda depan, belakang, tengah, samping, dan silap. A. Kuda-kuda depan. Perhatikan gambar di bawah ini. Kuda-kuda depan tampak dari depan dan samping.
B. Kuda-kuda tengah. Perhatikan gambar di bawah ini. C. Kuda-kuda belakang. Perhatikan gambar di bawah ini. D. Kuda-kuda silang. Perhatikan gambar di bawah ini. Dua. Teknik pola langkah. Ada beberapa pola langkah yang dikenal, contohnya langkah 3 dan langkah 4. Langkah adalah perubahan injakan kaki dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Langkah dapat dilakukan lurus, silang, atau serong. Cara melakukannya bisa dengan cara diangkat, geseran, lompatan, dan loncatan. A. Pola langkah lurus merupakan gerak langkah yang membentuk garis lurus, baik langkah maupun langkah maju maupun langkah mundur. B. Pola langkah zigzag merupakan gerak langkah yang membentuk mata gergaji atau pola zigzag yang mana pelaksanaannya dimulai dari sikap pasang dela dengan pola langkah serong. C. Pola langkah huruf U. Pelaksanaannya dimulai dari sikap awal tegak, gerakan kaki ke samping kanan diikuti kaki kiri menutup atau merapat, kemudian kaki kiri maju, kaki ditarik kembali dan merapat, kemudian digerakkan ke samping kiri. D. Pola langkah segitiga. Pelaksanaannya berdiri di titik 0, geser kaki kanan ke titik 1, ikuti kaki kiri ke titik 2, lanjutkan ke titik 4. Lanjutkan juga ke titik 4 dan 5. Berat badan di titik 5. Tarik kaki kanan ke titik 6, kaki kanan ke titik 7 dengan kuda-kuda depan. Tarik kaki kanan ke posisi awal. E. Pola langkah huruf S. Sikap kuda-kuda yang dipakai kuda-kuda tengah. Kaki kiri ditarik dengan menggeserkan ke arah kaki kanan. Lalu dilanjutkan ke arah depan dengan sejajar, kaki kanan yang berada di belakang, kaki kiri menggeserkan kaki ke arah kaki kiri, dan lanjut menggeserkan ke arah samping dengan membentuk kuda-kuda tengah menghadap depan, dan kemudian kaki kiri ditarik ke arah kaki kanan, dan dilanjutkan menggeser ke arah depan, yaitu arah kiri. 3. Teknik serangan. Serangan adalah usaha pembelaan diri dengan menggunakan lengan atau tangan dan tungkai atau kaki untuk mengenai sasaran tertentu pada anggota tubuh lawan. Dalam pertandingan pencaksilat, sasaran serangan adalah semua bagian badan kecuali bagian leher ke atas dan kemaluan. A. Teknik serangan pukulan. Serangan dengan tangan dibagi berdasarkan arahnya, yaitu arah depan, bawah, atas, dan samping. Serangan lengan atau tangan biasanya disertai dengan kuda-kuda depan dengan langkah depan atau serong. Perhatikan gambar di bawah ini. 1 pukulan depan, 2 pukulan samping, 3 pukulan bandul melingkar, 4 pukulan tebakan, 5 pukulan kepret, 6 pukulan pedang. B. Teknik serangan tendangan. Tendangan dapat dilakukan dengan punggung kaki, telapak kaki, ujung kaki, dan tumit. 1. Tendangan lurus ke depan yaitu dengan hentakan telapak kaki sejajar dengan bahu. 2. Tendangan melingkar yaitu dengan hentakan punggung kaki. 3. Tendangan berbentuk huruf T yaitu dengan tendangan samping menggunakan hentakan telapak kaki. C. Teknik serangan hentak bawah dan sapuan. Perhatikan gambar di bawah ini. D. Teknik serangan sabetan, besetan,
dengkulan, dan guntingan. Perhatikan gambar di bawah ini. Empat, elakan. Elakan adalah pembelaan dengan posisi kaki tidak berpindah tempat atau kembali ke tempat semula. A. Elakan samping. Gerakan elakan ini dipakai pada saat menghindar dari serangan lurus ke depan, atas, dan samping. Caranya dapat dilakukan dengan memindahkan badan ke samping dan mengubah sikap tungkai kuda-kuda, kemudian diikuti dengan sikap badan dan tangan yang waspada. Perhatikan gambar di bawah ini. B. Elakan atas. Gerakan elakan ini dipakai pada saat menghindar dari serangan pada bagian bawah badan. Caranya dapat kalian lakukan dengan mengangkat kedua kaki, dengan melipat kedua tungkai, diikuti sikap badan dan tangan waspada. Perhatikan gambar di bawah ini. C. Elakan bawah. Gerakan elakan ini dipakai pada saat menghindar dari serangan bagian atas. Cara dapat kalian lakukan dengan merendahkan diri atau menunduk tanpa memindah telapak kaki dengan sikap badan dan tangan waspada. Perhatikan gambar di bawah ini. D. Elakan belakang. Gerakan elakan ini dipakai pada saat menghindar dari serangan lurus dan samping. Pada elakan ini, pesilat dapat melakukan serangan balik terhadap lawan. Caranya dapat kalian lakukan dengan posisi sikap kuda-kuda depan, kemudian badan dicondongkan ke belakang, serta sikap badan dan tangan waspada. Perhatikan gambar di bawah ini. C. Variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam pencak silat. 1. Variasi dan kombinasi kuda-kuda dengan pukulan. A. Variasi dan kombinasi kuda-kuda depan dengan pukulan depan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Posisi tubuh berdiri kuda-kuda yaitu salah satu kaki di depan dengan lutut ditekuk, kaki yang lain lurus ke belakang. 2. Berat badan berada pada kaki yang berada di depan. 3. Tangan dikepalkan di pinggang, sikap tangan menggenggam. 4. Sasaran diarahkan pada dagu, leher, atau dada. 5. Lakukan pukulan lurus ke depan dengan tangan kanan dan tangan kiri. Perhatikan gambar di bawah ini. Variasi dan kombinasi kuda-kuda depan dan pukulan depan. B. Variasi dan kombinasi kuda-kuda depan dengan pukulan bandul. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Posisi tubuh berdiri kuda-kuda yaitu salah satu kaki di depan dengan lutut ditekuk, kaki yang lain di belakang lurus. 2. Berat badan berada pada kaki yang berada di depan. 3. Tangan dikepalkan di pinggang, sikap tangan menggenggam. 4. Sasaran diarahkan pada dada. 5. Lakukan pukulan dengan ayunan kepalan tangan. Perhatikan gambar di bawah ini. Variasi dan kombinasi kuda-kuda depan dan pukulan bandul. C. Variasi dan kombinasi kuda-kuda silang depan dengan pukulan kepret. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Posisi awal berdiri dengan kuda-kuda silang. 2. Salah satu tangan melakukan pukulan dengan punggung tangan dan tangan yang lain ditekuk di depan dada dengan telapak tangan rapat menghadap ke depan. Perhatikan gambar di bawah ini. Variasi dan kombinasi kuda-kuda silang dan pukulan kepret. 2.
Variasi dan kombinasi kuda-kuda dengan tendangan. A. Variasi dan kombinasi kuda-kuda depan dengan tendangan depan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Posisi tubuh berdiri kuda-kuda, yaitu salah satu kaki di depan, kaki yang lain di belakang lurus. 2. Berat badan berada pada kaki yang berada di depan. 3. Gerakan salah satu kaki menendang ke arah depan dengan kedua tangan silang di depan dada. Dengan gerakan melangkah, tendangan dilanjutkan dengan berganti kaki. B. Variasi dan kombinasi kuda-kuda depan dengan tendangan T. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. 1. Posisi tubuh berdiri sikap pasang. 2. Gerakan kaki menendang ke depan. 3. Posisi tubuh lurus dengan arah tendangan, tubuh dan kaki tendangan membentuk 180 derajat. Perhatikan gambar di bawah ini. 3. Variasi dan kombinasi tendangan dan tangkisan. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. A. Lakukan sikap pasang. B. Lakukan tangkapan dengan tangan ke arah luar. C. Jika melakukan serangan kembali, tangan tangkis ke arah dalam dengan tangan kiri. Dengan gerakan yang cepat, pegangan pergelangan tangan yang digunakan menyerang lalu serang tulang igahnya. Perhatikan gambar di bawah ini. D. Perlengkapan dalam pertandingan pencak silat. 1. Perlengkapan gelanggang pencak silat. A. Gelanggang bisa berada di lantai dengan dilapisi matras tebal 5 cm. B. Ukuran matras 10 x 10 cm dengan warna dasar hijau terang dan terdapat 2 garis berwarna putih berbentuk lingkaran selebar 5 cm. C. Pada gelanggang silat terdapat ruang bagi pesilat pada saat sudut bujur sangkar gelanggang. Adapun warnanya sudut biru, sudut merah, dan sudut putih sebagai sudut netral. D. Jam pertandingan, gong, dan bel. E. Meja dan kursi pertandingan. F. Meja, kursi, wasit, dan juri. G. Formulir pertandingan. H. Lampu babak. I. Lampu isyarat berwarna merah, biru, dan kuning. J. Bendera kecil berwarna merah dan biru. K. Tempat senjata. L. Papan nilai. M. Timbangan. Perhatikan gambar di bawah ini. 2. Perlengkapan pertandingan pencak silat. A. Pakaian menggunakan warna hitam dan mengenakan sabuk, boleh mengenakan bat ke ipsi di dada sebelah kiri. Pada pertandingan seni, pesilat boleh menggunakan kain penutup kepala dan kain pinggang yang bermotif. B. Pelindung badan berwarna hitam diperbolehkan ipsi. C. Pesilat putra menggunakan alat pelindung kemaluan. D. Pelindung gigi dan gusi. E. Pelindung tulang kering dan persendian. Perhatikan gambar di bawah ini. Pelindung badan. Kain penutup kepala dan kain di pinggang yang bermotif. B. Pelindung badan berwarna hitam diperbolehkan ipsi. Pesilat putra menggunakan alat pelindung kemaluan. Dan D. Pelindung gigi dan gusi. E. Pelindung tulang kering dan persendian. Perhatikan gambar di bawah ini. Pelindung gigi dan gusi. Tiga. Senjata yang digunakan dalam pencak silat. Dalam pencak silat, alat senjata yang digunakan adalah sebagai berikut. A. Golok. Ukuran antara 30 cm sampai 40 cm, terbuat dari bahan logam dan tidak membahayakan. Perhatikan gambar di bawah ini. Golok atau parang. B. Toya. Terbuat dari rotan dengan ukuran panjang antara 150 cm hingga 180 cm dengan diameter 2,5 cm hingga 3,5 cm. Perhatikan gambar di bawah ini.
Baik anak-anak, materi kita tentang pencaksilat cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan berikutnya. Jaga kesehatan dan salam olahraga.